Bayraktar Akinci sebagai drone baru yang telah dipinang oleh Indonesia membawa berita baik bagi kita semua. Bayraktar Akinci kini telah semakin canggih dengan integrasi radar AESA Murad yang dikembangkan oleh Aselsan. Teknologi ini memungkinkan Akinci mendeteksi target dari jarak yang lebih jauh dengan akurasi yang sangat tinggi. Radar AESA Murad juga telah diuji pada jet tempur F-16 Turki dan hal ini membuktikan kemampuannya dalam meningkatkan kesadaran situasional dan efektivitas bertempur. Dengan radar ini, Akinci mampu melakukan operasi ISR atau Intelligence, Surveillance and Reconnaissance serta peran serangan yang lebih kompleks. Keberhasilan integrasi ini membuka peluang besar bagi Indonesia yang telah mengakuisisi drone Akinci sebagai bagian dari modernisasi. Indonesia telah menandatangani kontrak untuk mengakuisisi drone Bayraktar Akinci dan juga Bayraktar TB3 dari Turki. Dengan keberhasilan integrasi radar AESA Murad pada Akinci, ada potensi besar bagi Indonesia untuk mendapatkan drone dengan kemampuan serupa. Penggunaan radar AESA dapat meningkatkan efektivitas operasi militer Indonesia, khususnya dalam menjaga wilayah udara dan maritim. Radar ini dapat membantu dalam mendeteksi dini ancaman udara maupun ancaman dari kapal permukaan. Bagi Indonesia, memiliki Akinci dengan radar AESA akan menjadi peningkatan signifikan dalam kemampuan ISR dan pertahanan udara. Indonesia dan Turki telah menjalin hubungan kerjasama pertahanan yang cukup erat, khususnya dalam bidang teknologi drone dan sistem pertahanan. Kerjasama ini membuka peluang bagi Indonesia untuk berpartisipasi lebih dalam pengembangan teknologi radar AESA. Dengan pengalaman Turki dalam mengembangkan sistem radar canggih, Indonesia dapat memperoleh transfer teknologi yang bermanfaat bagi industri pertahanan nasional. Hal ini juga sejalan dengan strategi Indonesia untuk meningkatkan kemandirian dalam produksi alutsista dan memperkuat kemampuan industri dalam negeri. Bayraktar TB3, drone yang diakuisisi Indonesia dalam jumlah besar, memiliki potensi untuk mendapatkan peningkatan teknologi serupa di masa depan. Meskipun saat ini, TB3 lebih difokuskan untuk operasi maritim dan ISR berbasis elektrooptik, tidak menutup kemungkinan bahwa varian terbaru di masa depan bisa mengadopsi radar AESA yang lebih ringan. Jika Indonesia dapat menjalin kerjasama lebih lanjut dengan Ankara dalam pengembangan radar, maka ada kemungkinan TB3 yang akan dimiliki dapat dilengkapi dengan radar canggih untuk meningkatkan kemampuannya dalam mendeteksi dan pengawasan jarak jauh. Keunggulan radar AESA Murad pada Akinci tidak hanya terbatas pada deteksi target jarak jauh, tetapi juga memberikan kemampuan peperangan elektronik. Ini sangat relevan bagi Indonesia yang menghadapi berbagai tantangan keamanan di wilayah maritim dan udara. Dengan radar ini, Akinci dapat mengidentifikasi dan melacak berbagai ancaman secara lebih efektif, termasuk dari pesawat tempur, kapal perang atau bahkan rudal musuh. Hal ini akan meningkatkan daya gentar dan efektivitas operasi militer Indonesia di kawasan. Selain meningkatkan kapabilitas tempur, radar AESA juga berperan dalam meningkatkan interoperabilitas dengan sistem pertahanan lainnya. Jika Indonesia dapat mengadopsi teknologi ini pada Akinci, maka dapat disinkronkan dengan sistem pertahanan udara dan kapal perang yang telah dimiliki. Tentu ini menciptakan jaringan sensor yang lebih luas, memungkinkan Indonesia dapat memiliki keunggulan dalam pertempuran berbasis informasi. Dengan demikian, Akinci yang dilengkapi radar AESA dapat menjadi bagian dari ekosistem pertahanan udara yang lebih modern. Indonesia sendiri telah menjadi salah satu pelanggan terbesar Bayraktar TB3 dengan akuisisi baru-baru ini sampai 60 unit. Ini menunjukkan kepercayaan tinggi Indonesia terhadap teknologi drone dari Ankara. Dengan hubungan erat yang telah terjalin sedemikian rupa, tentu ada peluang bagi Indonesia untuk melanjutkan kerjasama lebih dalam pengembangan radar AESA. Jika Indonesia dapat berkontribusi dalam pengembangan atau produksi radar ini, maka akan menjadi langkah maju dalam penguatan industri pertahanan nasional. Kerjasama dalam pengembangan radar AESA dengan Turki tentu sangat terbuka luas, mengingat kedua negara telah memiliki banyak proyek kerjasama dalam bidang pertahanan. Turki melalui Aselsan telah memiliki pengalaman panjang dalam pengembangan radar canggih, sementara Indonesia melalui PT Line Industri juga tengah mengembangkan teknologinya sendiri. Dengan sinergi antar kedua negara, Indonesia dapat memperoleh teknologi mutakhir yang sebelumnya sulit diakses akibat embargo ataupun pembatasan dari negara lain. Penggunaan radar AESA pada drone juga memiliki implikasi strategis bagi Indonesia dalam menghadapi ancaman di wilayah perbatasan. Dengan kemampuan deteksi yang lebih baik, Akinci dapat digunakan untuk patroli perbatasan udara dan laut, mendukung operasi pengamanan terhadap ancaman infiltrasi maupun aktivitas ilegal. Ini sangat penting bagi Indonesia yang memiliki wilayah maritim luas dan sering menghadapi ancaman dari kapal asing yang memasuki perairan tanpa izin. Dapat dikatakan, Akinci bisa menjadi solusi untuk menghadapi ancaman tradisional ataupun non-tradisional.
Selain berperan untuk militer, drone Akinci ini juga dapat digunakan untuk keperluan sipil seperti pemantauan bencana alam, pencarian, serta penyelamatan. Dengan teknologi yang canggih, drone ini dapat mendeteksi keberadaan kapal ataupun orang yang terdampar di lautan, memberikan dukungan signifikan dalam operasi search and rescue. Ini menunjukkan bahwa investasi pada drone ini tidak hanya memberikan keuntungan di sektor pertahanan, tetapi juga keamanan nasional secara keseluruhan. Dalam jangka panjang, penggunaan radar AESA pada drone Indonesia dapat menjadi langkah awal dalam pengembangan sistem radar nasional yang lebih canggih. Dengan memanfaatkan pengalaman Turki, Indonesia dapat mempercepat proses adopsi teknologi radar modern untuk berbagai platform militer. Ini juga membuka peluang bagi industri pertahanan dalam negeri untuk meningkatkan kompetensinya di bidang radar dan sistem sensor. Keputusan Indonesia untuk mengakuisisi banyak drone TB3 tentu bukan tanpa alasan. Selain sebagai drone tempur yang mampu dioperasikan dari kapal induk ringan, hal ini juga selaras dengan kebutuhan Indonesia dalam memperkuat armada laut dan udara dengan aset yang lebih fleksibel dan juga modern. Jika Indonesia benar-benar berencana mengoperasikan kapal induk, maka TB3 akan menjadi salah satu elemen utama dalam strategi operasionalnya. Dengan drone ini, Indonesia dapat meningkatkan daya gentar dan efektivitas serangan jarak jauh tanpa harus mengandalkan pesawat tempur berawak. Ini juga akan memberikan keunggulan dalam patroli maritim dan pengawasan wilayah yang lebih luas. Meski radar AESA Murat saat ini hanya terpasang pada Akinci dan F-16 Turki, ada potensi bagi pengembangan varian yang lebih kecil dan ringan untuk digunakan pada drone lain seperti Bayraktar TB2 ataupun TB3. Jika Indonesia dapat menjalin kerjasama lebih dalam, tentu tidak menutup kemungkinan bahwa varian radar yang lebih ringan dapat diintegrasikan pada armada TB3 milik Indonesia. Tentu ini akan memberikan value tambahan bagi pengoperasian drone dalam misi pengawasan dan pertahanan udara. Investasi dalam radar AESA juga menunjukkan komitmen Indonesia dalam meningkatkan teknologi pertahanan secara mandiri. Dengan semakin luasnya penggunaan radar ini pada berbagai platform, Indonesia dapat mengurangi ketergantungan pada negara lain dalam hal sistem sensor dan deteksi jarak jauh. Ini sejalan dengan visi pemerintah untuk membangun kekuatan pertahanan yang lebih mandiri dan modern. Keberhasilan integrasi radar AESA Murat pada Akinci membuka banyak peluang bagi RI dalam meningkatkan kapabilitas drone tempurnya. Dengan semakin erat hubungan kerjasama dengan Turki, diharapkan Indonesia dapat memperoleh teknologi radar canggih yang dapat diterapkan pada berbagai platform. Hal ini tidak hanya meningkatkan daya tempur, tetapi juga memperkuat industri pertahanan dalam negeri. Secara keseluruhan, penggunaan radar AESA pada Akinci dan potensi kerjasama dalam pengembangannya memberikan peluang besar bagi RI. Dengan akuisisi drone dalam jumlah besar dan hubungan erat yang telah dijalin, Indonesia dapat memperoleh manfaat maksimal dalam hal teknologi dan alih pengetahuan. Kedepan, diharapkan kerjasama ini dapat terus berkembang untuk meningkatkan kemampuan pertahanan udara dan juga maritim Indonesia. Nah, bagaimana menurut kalian tentang hal ini? Apakah kalian setuju Turkifikasi dilakukan juga pada sektor drone tempur? Sampaikan komentar kalian di bawah.